Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? Alhamdulillah, great, excellent, amazing, fantastic, and we smile. Iya, alhamdulillah. Kita bertemu lagi ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Jessica Iskandar, ya berangkat. Raffi Ahmad, iya. Putri Titian, ya. Zaskia Sungkar, ya. Nia Ramadhani, ya berangkat. Dewi Sabita, ya berangkat semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Alhamdulillah sehat selalu ya. Jaga kesehatan. Sekarang sedang masa sakit ya, musim sakit, harus jaga kesehatan. Kita harus tetap semangat menjalani hidup ya. Kalau nggak semangat nanti kalian nggak dapat pelajarannya. Cuma masuk dari kuping kanan keluar kuping kiri kan percuma ya. Udah 2 jam di kelas mendengarkan guru, duduk terus percuma, udah capek-capek tapi kalian nggak semangat, percuma ya, nanti ilmunya nggak masuk ya. Jadi harus tetap semangat. Jagoan dulu kelas 8A, semangat ya, alhamdulillah sangat semangat. Kita bahas review ya, review materi sebelumnya ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Pinter sekali, apa? Ya, simple past tense. Apa itu simple past tense? Apa, Zaskia Sungkar? Ya, adalah kejadian di masa lampau. Ya, ingat ya. Ya, contoh apa? Bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Ya, pintar sekali. Saya makan kerupuk 2 minggu yang lalu, misalnya gitu. Itu lampau. Pakai verbnya berapa? Verb 2, jangan sampai lupa ya. Yang pakai verb 2 itu cuma simple past ya. Simple past tuh nggak pakai verb 1, nggak pakai verb 3 ya. Verb 3 itu pakai perfect, terus verb 1 itu buat simple present ya, nggak boleh lupa. Terus auxiliary-nya pakai apa? Pinter sekali, pakai did ya, pakai did. Kalau do sama does itu buat simple present. Betul banget. Sudah pinter ya, jangan sampai lupa ya. Harus dibuka kembali karena materi yang selanjutnya sampai kelas 3 akan selalu berkaitan ya. Akan keluar materi ini ya. Dan materi pada hari ini juga berkaitan dengan simple past tense ya. Kejadian di masa lampau. Nah, dibuka bukunya halaman 50. Ya, apa itu? Judulnya recount text ya. Apa itu recount text? Ada yang tahu recount text apa? Recount text. Nah, dibaca. Coba dibaca, Nia Ramadhani dibaca. Nah, betul sekali. Apa maksudnya? Menceritakan kisah-kisah di masa lampau, baik pengalaman pribadi, kelompok, atau event tertentu yang ditulis dengan bahasa Inggris. Contoh, kisah atau event atau pengalaman pribadi di masa lampau. Misal adalah pengalaman yang memalukan, pengalaman yang berharga. Nah, itu maksudnya di konteks ya. Cerita di masa lampau. Terus kisah-kisah, misal ada kisah terbentuknya apa? Danau Toba, misal gitu. Nah, itu bisa kisah-kisah. Kemudian ada event tertentu, misal ada acara ulang tahun teman minggu lalu. Nah, yang penting itu lampau, itu namanya recount text. Ya, paham? Paham ya semuanya ya? Ya, pokoknya semua kejadian yang berlangsung di masa lampau. Pinter. Kemudian di situ dilihat ada ciri-ciri recount
saja recount text. Pertama menggunakan simple past tense. Ya, jangan lupa kemarin. Ayo ya. Simple past tense. Rumusnya apa? Subject plus verb 2 plus object. Subject plus did plus not plus verb berapa? Kembali ke verb 1 ya. Verb 1 plus object. Interrogatifnya bukan subject. Apa ayo? Nah, auxiliary-nya dulu. Berarti did plus subject plus verb balik 2. Nah, ini contoh. I learned English last year. Misal, berarti gimana negatifnya? I didn't learn English last year. Did I learn English last year? Gitu. Harus ingat ya. Coba time signalnya dari past tense apa aja kemarin? Ya, ada yesterday. Ada yesterday, terus ada 2 days ago. Misalnya ada ago-nya. Terus ada pintar sekali, last morning, last year, last week gitu. Ya harus hafal karena ini nanti teks recount text itu menggunakan simple past semuanya. Terus ada 2 kata kerja dalam verb 2 itu ada 2. Yang pertama itu ada irregular sama reguler. Nah, apa itu yang reguler contohnya? Apa? Ya, misal give, gave, given. Take, took, taken. Nah, terus apa lagi? See, saw, seen. Benar, terus yang reguler. Ya, ada listen, ada look, learn, cook. Ya, pokoknya yang ditambah ed semua. Gampangnya irregular itu kan beraturan. Pokoknya yang beraturan yang kita bisa bikin sendiri. Ya, pokoknya cuma tambahin ed doang karena ada aturannya. Kalau irregular itu tidak ada aturannya. Jadi kita sulit kita nggak bisa bikin sendiri. Memang sudah dari sananya. Kuncinya cuma satu, hafal ya, dan harus sering membaca. Kemudian yang ciri-ciri yang nomor 3, menggunakan conjunction. Apa itu conjunction? Kata hubung. Ya, pintar. Kata hubung apa aja? Misal ada when, ada and, ada yet, ada but, sama. Ya, yet sama but itu sama. Terus apa lagi? Then, bisa then. Nah, kata conjunction itu adalah kata hubung. Kenapa Ibu harus pakai kata hubung? Karena recount text itu kan terdiri dari beberapa kalimat, ya. Nanti akan digabungkan oleh kata hubung. Contoh gimana, Bu? Contohnya, saya melihat seseorang di pasar dan dia memanggilku, misal gitu. Karena ada dan-nya. Jadi ada 2 kejadian yang menjadikan satu kalimat dihubungkan dengan conjunction. Terus sebagai contoh when, misal when itu artinya apa? Ketika ya, ketika. Misal when I was going to the market and then someone called me. Ya, ketika saya sedang pergi ke pasar, ada seseorang yang memanggilku. Nah, itu ada 2 kejadian secara langsung, kemudian dihubungkan oleh kata hubung atau conjunction. Pinter. Nah, contoh ada but. But itu tapi ya, tapi contohnya saya disuruh ibu untuk ke pasar, tetapi saya lupa apa yang ibu suruh, misal gitu. Ada tetapinya, tetapi itu berarti adalah 2 kejadian yang saling bertolak ya, makanya ada tapinya.
Yet sama verb itu sama. Then, apa itu then? Ya kemudian saya pergi ke sini, kemudian saya melakukan ini, ya gitu. Terus menggunakan action verb. Apa itu action verb? Action itu berarti aksi, ya. Verb ada kata kerja yang gimana? Maksudnya kata kerja yang ya menggunakan aksi, ya. Memang semua kata kerja itu rata-rata pakai aksi, ya kan? Namanya aja kata kerja. Jadi ada visit, walk, eat, go, itu kan pakai aksi, ya, pakai tenaga, ya. Paham ya? Ya, berarti tadi ada berapa? Ada 3. Ada menggunakan simple past, menggunakan conjunction, sama menggunakan action verb. Ingat cuma 3. Kemudian lihat itu number 3. Macam-macam recount text. Ternyata recount text itu ada beberapa macam. Ada berapa itu, Dek? Ya, ada 4. Apa aja, Bu? Contoh, personal recount text. Apa itu personal recount text? Ya, personal adalah gimana personal? Ya, individu, ya, individu. Maksudnya gimana? Misal pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi atau apa? Cerita pribadi, pokoknya yang punya saya. Jadi misal teksnya itu berarti gini, I was going to. Nah, dia itu menceritakan tentang diri sendiri, ya. Pokoknya semuanya itu I, karena dia adalah personal, ya. Di ceritanya itu dibikin sendiri karena dibikin oleh kejadiannya diri sendiri. Kemudian B itu ada imaginative recount text. Apa itu? Imajinatif apa? Imajinasi, berasal dari kata imajinasi. Maksudnya gimana, Ibu? Maksudnya, nah ini ada ceritanya itu ngarang, ya. Cuma dibuat dari imajinasi kita. Misal kita mikir bahwa kemarin itu ada kejadian penculikan. Nah, terus kita bikin teks. Apa mungkin Bu itu ngarang sendiri? Ya mungkin. Contoh nih, di buku-buku ini yang kalian punya, modul itu kan gak semuanya itu adalah nyata, ya. Itu hanya arangan penulis, ya, penulis contoh untuk memberikan contoh kayak gitu. Emang boleh, Bu? Ya boleh. Nah, itu untuk belajar, ya, nggak harus nyata, nggak harus. Nah, di sini ada juga nih factual recount text. Apa itu factual recount text? Factual adalah nyata, pintar sekali. Nah, maksudnya gimana, Bu? Yang benar-benar nyata, faktual, dan terpercaya. Maksudnya yang benar-benar terjadi. Misal, yang sumbernya itu jelas. Misal ada berita, ada di liputan 6 misal. Kalau berita disiarkan pasti udah terjadi. Nah, ini maksudnya di konteks berita, misal berita penculikan, perampokan gitu. Kemudian historical recount text. Nah, apa itu history? Apa? Ayo, apa history itu? Sejarah, pintar sekali, sejarah. Maksudnya gimana, Bu? Kok sejarah? Nah, misal sejarah berdirinya Borobudur. Nah, prosesnya bagaimana? Itu dibikin berita, misal. Nah, itu disebut sebagai recount text. Misal apalagi? Sejarah berdirinya Masjid Kuba. Nah, itu bisa dibikin teks. Itu kan pakai verb 2. Kenapa pakai verb 2? Karena past tense, karena lampau. Nah, itu namanya recount text. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut nomor 4. Kita akan membahas tentang structure recount text. Maksudnya apa? Struktur dari recount text. Maksudnya gimana, Bu? Recount text itu kan adalah sebuah teks. Nah, itu ada susunannya. Nah, untuk memudahkan kita bikin recount text, susunannya apa aja sih, Bu? Komponennya apa? Misal, di situ ada pertama orientation 1. Maksudnya apa orientation? Ya,
di sini isi dari orientation adalah pengenalan. Misal pengenalan sebuah suasana. Misal ya, yesterday I went to the market with my mother because it was raining. Ya, we drove a car. Ya. When I arrived in the market, gimana? But they crowded, ya, tetapi masih ramai. Nah, itu menggambarkan suasana, pengenalan. Nah, itu maksudnya orientation, biasanya di paragraf 1. Kemudian nomor 2 ada apa itu? Event. Event itu apa? Inti dari cerita, ya. Maksudnya di situ adalah sebuah inti. Misal di situ ada masalah, ada klimaks masalahnya, nanti ditaruh di event. Problemnya gimana, kejadian problemnya gimana. Misal diterusin sama cerita yang tadi, berarti sudah dipasang tadi kan ya. Misal, when I was buying a meat, suddenly there is someone took my wallet. Tiba-tiba ada orang yang ambil dompet saya gitu. Nah, itu kan intinya ya, inti yang bisa dibilang itulah inti dari topik tersebut. Berarti intinya itu adalah sebuah pencopetan gitu. Nah, kemudian 3 adalah reorientation. Maksudnya reorientation adalah di situ bisa berisi tentang solusi, ya, solusi atau bagaimana masalah itu selesai. Misal, when he took my wallet, there is someone saw it and he hit him. Maksudnya dia kemudian dipukul sama dia. Nah, itu adalah sebuah solusinya. Misal, itu bisa dikasih ke reorientation. Kemudian and then I immediately went home. Nah, kemudian saya bergegas pulang. Nah, itu adalah masalah akhir dari masalahnya, ya, cerita dari akhir masalahnya itu ditaruh di reorientation. Oke, sekarang kita berkelompok ya. Nanti Ibu akan membagikan teks ya. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Menurut absen ya. Absen 1 sampai nomor 4, 5 sampai nomor berapa? 8. Nah, gitu terus-terusnya ya. Sudah hafal ya, kelompok seperti biasa. Nah, nanti Ibu akan membagikan sebuah teksnya. Tugasnya ngapain? Nah, di situ ada tuh. Nanti setiap kelompok membacakan sebuah teksnya yang sudah Ibu bagi. Kemudian yang kedua tuh di situ ada di exercise ya, menentukan gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Ya, inti dari cerita. Misal ada pencopetan, misal ada kecelakaan, terus apa? Kejadian memalukan, terus sejarah berdirinya bla bla bla. Nah, itu adalah sebuah gagasan pokok. Jadi kalian harus ngerti inti dari teks itu tuh apa gitu. Paham ya? Nafi Ahmad paham ya? Oke, paham. Kemudian nanti kita akan koreksi bersama. Jangan lupa perhatikan verb buahnya harus. Nah, di situ nanti di garis bawahi boleh, di stabilo boleh. Mana yang menunjukkan itu kalimat simple past tense. Gitu ya, paham? Oke, dibagi ya. Oke. Waktu diskusi 10 menit. Ya, Ibu tunggu. Tadi menentukan apa aja? Menentukan ya, ada simple pastnya, gagasan pokok. Jangan lupa dibagi 3. Nih, mana orientationnya, mana pengenalannya, mana eventnya, dan mana reorientation ya. Cuma 3 itu. Jadi mana pengenalannya, mana problemnya, inti dari masalah itu, dan mana penyelesaiannya. Kita paham ya? 10 menit. Kalau ada yang tidak tahu artinya bisa tanya Ibu.
koreksi bersama. Sudah semuanya? Sudah. Oke, dikumpulkan. Mana? Oh belum, oke lanjut aja nggak apa-apa. Iya pinter, sudah bagus. Jangan lupa reorientasinya. Biasanya beda paragraf ya. Oh iya sudah bagus. Sudah bagus ya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi ya. Ya 2 menit lagi. Sudah? Oke, sini dikumpulkan. Kita koreksi bersama. Ibu tulis di depan ya. Biar mudah. Nah, kita koreksi bersama ya. Di sini apa ini? Ternyata itu tentang apa? Tentang menonton di bioskop ya. Teater itu bioskop. Last week I went to the theater. It was only theater at my town. Ya. I had a free ticket to watch a movie. I had no idea about the movie. Ya. So I just go and then I wait for the best movie of the day. And then I parked my motorcycle and went to the information center. And unfortunately, I missed it. And actually, the ticket was already expired 2 days ago. And I went home and I felt so disappointed. Maksudnya gimana? Oh, orientasinya gimana dari last week? Nah ini suasananya sampai mana? Iya pintar sampai sini. Nah soalnya di sini sudah mulai masalah ya. Ini orientation. Kemudian event dari mana event? Dari I park my motorcycle. Nah ini event. Terus selebihnya adalah reorientation.
passion, pinter. Kemudian garis bawahi yang kedua yang menunjukkan simple past tense apa aja? Ada when, last week juga. Kemudian ada was ya, was juga. Kemudian ada had. Nah, had itu keduanya dari have, ya pintar. Kemudian ada apa lagi? When juga ada. When berdua dari go. Kemudian miss. Nah, miss itu tertinggal ya. Kemudian expired ya, basi. I went home and fell. Disambung dengan fell. Fell itu berasal dari kata feel. Gitu, paham ya? Oke. Sekarang kita buka bukunya. Sudah paham semuanya apa yang ditanyakan? Ya? Iya, benar sekali. Enggak semuanya itu terdiri dari 3 paragraf, ya. Satu orientation, satu event, satu reorientation. Enggak selalu. Bisa jadi eventnya 2 paragraf, bisa jadi penilaian juga 2 paragraf. Enggak mesti. Jadi hati-hati, ya. Nah, mungkin situasi itu aja ya. Oke, Ibu koreksi, kita koreksi bareng-bareng yang kelompok 5. Nah, ini masih salah nih. Go itu verb 2-nya when, ya. Terus ini ada look. Nah, look itu tadi udah disebutkan ya, verb 2-nya apa? Look. Ya, ada ed-nya karena itu reguler. Nah, sudah ya? Sudah paham? Oke, lanjut. Kita ini ya, Ibu kasih PR ya. Nah, halaman selanjutnya ada di halaman 55. Ya, PR ya, itu adalah ada sebuah teks. Nah, di situ itu kan dari soalnya. Nah, soalnya dari Ibu. Pertama, kalian harus ditulis ya, menentukan mana orientation, mana event dan mana reorientation. Kemudian yang kedua seperti biasa, garis bawahi mana yang simple past ya. Di garis bawahi dan dirubah ke verb 1 biar kalian ngerti itu berasal dari kata apa, verb 1-nya itu apa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan gagasan pokok. Intinya adalah itu sebuah kejadian apa, adalah misal surprise, apa history, apa pribadi atau apa ya. Sudah? Cuma itu aja yang salah. Nah, oke, mungkin itu aja ya. Paham ya PR-nya? Jangan lupa waktunya seminggu. Gak boleh ada yang gak mengerjakan. Pokoknya harus mengerjakan. Waktunya seminggu, jadi harus belajar ya. Jangan dihilangkan yang past tense-nya, karena itu nanti akan sangat membantu. Nah, jangan sampai lupa simple past tense-nya, rekonteksnya. Karena apa? Karena pertemuan selanjutnya kelas 9 nanti kita juga akan membahas tentang cerita-cerita di masa lampau. Kita juga akan menggunakan simple past tense ya. Jadi jangan sampai dilupakan. Pokoknya belajar lagi, dibuka lagi, nggak boleh lupa ya. Ya. Kemudian semangat belajarnya. Ini sudah sebentar lagi ujian kenaikan kelas ya. Ya, sebentar lagi kalian kelas 9, nanti kelas 9 hanya mengulang pelajaran dari kelas 1 dan kelas 2. Ada materi tambahannya pun sedikit, jadi tidak boleh hilang. Kalian harus membuka pelajaran yang kemarin, ada simple present, ada simple past, ada continuous. Itu nggak boleh lupa karena nanti banyak sekali teks-teks yang menggunakan simple present, simple continuous gitu. Ini hanya contoh dari satu dari sekian banyak teks ya. Jadi nggak boleh sampai lupa. Nanti di kelas 9 banyak sekali teks, benar-benar banyak sekali. Ada teks yang menggunakan simple future, ada yang continuous, ada simple past, present. Nah, kebanyakan itu present. Jadi jangan sampai lupa. Mungkin itu saja ya. Ada pertanyaan? Ya, Ibu
Tunggu, ada pertanyaan? Iya, nanti di ujian nanti keluar, ini pasti keluar. Rekonteks adalah materi yang penting, jadi nanti keluar ya. Jadi jangan sampai lewat. Mungkin situ saja dari Ibu. Tetap semangat ya. Tetap semangat, sebentar lagi kelas 3 ujian ya. Kita coba jargon dulu. Kelas 8A, semangat, semangat, semangat. Oke, mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan doa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.